Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laurita Zahira Cahyani. Saya Indra Karima. Saya Winnie Pangesdi. Kami akan membahas materi tentang simple adjective weighting. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Mari kita bahas penjelasannya. Penjelasan yang pertama mengenai pengertian SAW. Metode Simple Adjective Weighting atau SAW merupakan salah satu algoritma dalam sistem pendukung keputusan. Algoritma SAW sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Disebut dengan istilah tersebut dikarenakan pada dasarnya SAW akan melakukan penjumlahan terbobot untuk semua atribut pada setiap alternatif. Pada SAW. Dalam metode SAW terdapat beberapa istilah yang digunakan, diantaranya 1. Kriteria. Kriteria merupakan ukuran yang akan dijadikan dasar untuk penilaian. Contoh, kita akan menentukan mahasiswa yang layak mendapat beasiswa di Universitas X. Kriterianya IPK, jumlah tanggungan, penghasilan orang tua, dan jarak rumah ke kampus. Yang kedua, alternatif. Alternatif merupakan objek atau orang yang akan dipilih atau diurutkan. Contoh pada penentuan beasiswa yang termasuk ke dalam alternatif adalah mahasiswa-mahasiswa yang mengajukan beasiswa. Yang ketiga, atribut. Atribut merupakan nilai dari setiap kriteria pada setiap alternatif. Contoh, pada penentuan beasiswa, atribut merupakan nilai dari IPK dari mahasiswa X. Yang keempat, data Cripps. Data Cripps merupakan data yang digunakan untuk mengelompokkan nilai dari setiap atribut. Data Cripps sifatnya opsional, boleh ada atau boleh tidak. Penjelasan yang ketiga mengenai cara perhitungan SAW. Pada dasarnya hanya ada 3 tahap dari perhitungan SAW, yaitu tahap 1 analisa. Tahap ini melakukan penentuan jenis kriteria apakah benefit atau cost, serta mengubah semua nilai atribut sesuai dengan nilai yang ada pada data Cripps. Jika atribut tidak mempunyai data Cripps, maka langsung dimasukkan data aslinya. Tahap 2 normalisasi. Tahap ini digunakan untuk merubah nilai dari setiap atribut ke dalam skala 0 sampai 1 dengan memperhatikan jenis kriterianya, apakah benefit atau cost. Berikut rumusnya. Tahap 3 perankingan. Tahap ini merupakan tahap utama di mana mengalihkan semua atribut dengan bobot kriteria pada setiap alternatif. Berikut rumusnya. Rumus tahap 2 normalisasi terdapat pada gambar berikut. Keterangan RIJ sama dengan nilai rating kinerja ternormalisasi. XIJ sama dengan nilai atribut yang dimiliki dari setiap kriteria. Max XIJ sama dengan nilai terbesar dari setiap kriteria. Min XIJ sama dengan nilai terkecil dari setiap kriteria. Benefit sama dengan jika nilai terbesar adalah terbaik. Cost sama dengan jika nilai terkecil adalah terbaik, di mana RIJ lah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif AI pada atribut CJ. Rumus tahap 3 perankingan terdapat pada gambar berikut. Keterangan FI sama dengan ranking untuk setiap alternatif, W dengan nilai bobot dari setiap kriteria, RIJ sama dengan nilai rating kinerja ternormalisasi. Contoh perhitungan Simple Adjective Weighting atau SAW. Contoh soal. Universitas X akan melakukan seleksi penerimaan beasiswa sebanyak 1 mahasiswa dari 5 mahasiswa. Mahasiswa yang layak untuk diberikan beasiswa diurutkan berdasarkan kriteria-kriteria berikut ini: IPK, penghasilan orang tua, jumlah tanggungan orang tua, prestasi, lokasi atau jarak rumah dari kampus. Menetapkan kriteria yang dijadikan tolak ukur untuk menilai mahasiswa.
IPK. Semakin besar IPK, maka nilai didapat akan lebih baik. Bobot penilaian 25%. Penghasilan orang tua. Penghasilan orang tua dihitung per bulan. Skala penilaian berdasarkan data di bawah ini. 0 sampai 1 juta, poin 1. 1 juta 1 sampai 3 juta, poin 2. 3 juta 1 sampai 5 juta, poin 3. 5 juta 1, poin 4. Semakin kecil penghasilan orang tua, maka nilai didapat akan lebih baik. Bobot penilaian 15%. Jumlah tanggungan orang tua. Jumlah tanggungan orang tua merupakan jumlah anggota keluarga yang dibiayai oleh orang tua mahasiswa. Nenek dan kakek dapat dimasukkan. Semakin banyak jumlah tanggungan, maka semakin layak untuk menerima beasiswa. Bobot penilaian 20%. Prestasi. Semakin baik prestasi, maka nilai yang didapat akan lebih baik. Prestasi akan dikelompokkan ke dalam tingkat kota atau kabupaten, poin 1, tingkat provinsi, poin 2, tingkat nasional, poin 3, tingkat internasional, poin 4. Bobot penilaian mendapatkan porsi terbanyak sebesar 30%. Lokasi rumah kampus. Semakin dekat lokasi rumah mahasiswa dengan lokasi kampus akan mendapatkan nilai yang lebih baik. Bobot penilaian 10%. Data mahasiswa yang akan dinilai. Berikut data mahasiswa yang akan dinilai. Tahap 1. Tahap analisa. Melakukan analisa terhadap kriteria, menentukan jenis kriteria, benefit atau cost, dan melakukan konversi jika kriteria punya data CRIPS. Hasil analisa, IPK, jenis kriteria, benefit, data CRIPS tidak ada. Penghasilan orang tua, jenis kriteria, cost, data CRIPS ada, konversi. Jumlah tanggungan orang tua, jenis kriteria, benefit, data CRIPS tidak ada. Prestasi, jenis kriteria, benefit, data CRIPS ada, konversi. Lokasi rumah dari kampus, jenis kriteria, cost, data CRIPS tidak ada. Untuk hasil analisanya bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Tahap yang kedua, tahap normalisasi. Untuk rumusnya bisa dilihat di layar. Rumus di atas mempunyai arti 1. Jika jenis kriteria adalah benefit, maka proses normalisasi dilakukan dengan cara membagi nilai atribut dengan nilai terbesar dari semua atribut pada kriteria. 2. Jika jenis kriteria adalah cost, maka proses normalisasi dilakukan dengan cara membagi nilai terkecil dari semua atribut pada kriteria dengan nilai atribut. IPK merupakan benefit, maka semua IPK dibagi dengan 4. IPK terbesar milik Ponario Astaman. Penghasilan orang tua per bulan merupakan cost, maka 1. Nilai terkecil penghasilan orang tua dari Robert Lewandowski akan dibagi oleh semua penghasilan orang tua per bulan. Jumlah tanggungan merupakan benefit, maka semua jumlah tanggungan akan dibagi dengan 4. Jumlah tanggungan orang tua Ponario Astaman merupakan yang terbesar. Prestasi merupakan benefit, maka semua prestasi akan dibagi dengan 4. Nilai terbesar prestasi milik Lionel Messi dan Ponario Astaman. Lokasi rumah merupakan cost, maka 70. Nilai terdekat lokasi rumah milik Muhammad Salah akan dibagi semua lokasi rumah. Berikutnya adalah proses normalisasi SAW. Untuk proses normalisasi SAW bisa dilihat pada tabel yang pertama. Hasil normalisasi SAW. Untuk hasil normalisasi SAW bisa dilihat pada tabel yang kedua yang ada di bawah. Tahap yang ketiga adalah tahap rankingan. Untuk rumusnya bisa dilihat di layar kaca. Rumus di atas berarti kita mengalihkan semua atribut yang telah dinormalisasi dengan bobot masing-masing kriteria. Rumus dalam contoh ini adalah IPK dikali 25% plus penghasilan orang tua dikali 15% plus jumlah tanggungan dikali 20% plus prestasi dikali 30% plus lokasi rumah dikali 10% sama dengan hasil akhir. Hasil perhitungan. Setelah dihitung berdasarkan rumus yang telah ditetapkan, 1. Lionel Messi mendapatkan perhitungan angka sebesar 79,00, ranking 2.
Yang kedua, Cristiano Ronaldo mendapatkan perolehan angka sebesar 70,05, ranking 3. Yang ketiga, Muhammad Salah mendapatkan perolehan angka sebesar 65,00, ranking 4. Yang keempat, Bonario Astaman mendapatkan perolehan angka sebesar 85,83, ranking 1. Yang kelima, Robert Lewandowski mendapatkan perolehan angka sebesar 57,50, mendapatkan ranking 5. Jawaban dari contoh soal materi SAW yaitu Bonario Astaman merupakan orang yang paling layak menerima beasiswa dengan nilai terbesar yaitu 85,83 yang diikuti oleh Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Muhammad Salah, dan Robert Lewandowski. Ini adalah kelompok kami. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. 1. Indra Karimah, 2. Laurita Zahira Cahyani, 3. Windy Pangesti. Kami berasal dari kelas 1 SI 5A STMIK Komputama Majenang. Terima kasih sudah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.